30 megapiksel. Hai guys, ini kembali lagi kita bersama BMP TV. BMP TV? Iya. BMP TV. Kita mau membahas soal waktu kita kecil. Sekarang kan udah menjadi dewasa nih. Kira-kira waktu zaman kita SD itu apa aja yang kita lakukan, terus apa aja yang kita dapat di waktu zaman kita sekolah SD. Kira-kira lu apa do? Waktu SD? Ya senangnya dulu lah. Ceritakan. Ya senangnya sih SD sih ya minta duit sama ibu, ya kan. Pertama itu, mak duitnya 1000. Kalau 1000 itu 1000. Dulu 1000 itu gede banget kan SD ya. Ya senangnya sih ya bercanda sama temen, ya kan, sekolah SD. Terus bohongin orang tua. Gitu bro, bener. Saya sering banget bohongin orang tua nih ya. Ya buat orang tua saya, aku menyesal udah banyak membohongin. Apalagi sama teman-teman yang pergaulan yang nggak asik tuh. Ya dulu sih asik, tapi barang udah gede kayak gini ya nggak asik lah. Namanya nggak baik itu ya kan SD. Ya anak kecil ya wajar sih ya. SD itu nakal itu wajar, cowok nakal standar kata kakak slang. Ya, ini dulu ya bro ya, gue ceritanya ini dulu, gue limpahkan dulu ke teman saya nih yang sebelah kiri saya. Bram. Aduh kalau gue masih parah sih, dulu gue bandel banget tuh. Dulu masih kecil gue, kelas 6 SD, ada temen dia anaknya kepala sekolah. Nah, dia lagi abis sunat nih, abis senang-senangnya dia nih. Mungkin mau dirayain ya. Gue jujurnya air kencing pak. Parah deh. Gila, gue jujurnya air kencing sampai gue dipanggil sama kepala sekolah, bapaknya sendiri nih. Itu maksudnya alasan lu ngejijilin air kencing itu, minumin di air kencing itu apa maksudnya itu? Dulu emang gue bandel sih, masih SD tuh bandel banget gue. Sampai gue berak-berak di celana, diomelin emak gue, buset dah. Kalau itu mah umum kayaknya, gue juga pernah, guys, gue juga pernah itu waktu berak di celana. Tapi saya enggak. Itu gue masih kelas kira-kira 2-3an lah kalau nggak salah itu. Jadi pas ada pelajaran, tiba-tiba kok mulut mulus. Itu udah nggak tertahan lah pokoknya, atau daripada gue malu. Sekolahan gue kan dulu itu deket sawah tuh. Gue langsung loncat ke sawah, langsung gue bersihin di sawah. Soalnya di kamar mandi itu waktu itu nggak ada air. Bingung gua jadinya kan, tainya udah dibelepetan di celana. Akhirnya gua berak itu bersihnya di sawah gua, itu aja. Gitu Ya. Kayaknya umum lah untuk anak-anak SD kayaknya guys ya. Tapi yang saya ingat nih ya waktu masih masa kecil saya teman saya ada nih SD kelas 3. Ya kalau nggak salah namanya apa ya, Toro kayaknya nggak salah dia minta sunat. Ya dia udah sunat lah kelas 3 SD ya, nah, sedangkan saya belum. Nah, saya belum karena saya takut kan, kalau anak kecil ada yang takut ada yang berani kan. Saya takut, saya sunatnya ngomong sama ibu saya, ntar aja kalau udah kelas 6 SD. Gede banget. Gede tukang sunatnya, dia namanya Pak Toripin ya kalau nggak salah ya. Beliau itu orangnya ramah, baik dia. Dia ngomong, oh sunatnya udah gede banget sih. Emang gak takut? Itu alot itu bahasa Indonesia apa sih? Keras itu, gitu iya, kan. Alot ya, Ya itu Keras, alot kan gitu. Dan saya sih, ya pak, soalnya saya beraninya sunatnya kelas 6 SD. Jadi itu patokan saya, alot apa enggak alot, yang penting saya berani pak. Tapi guys, tapi Ndo, itu waktu lu sunat kelas 6 SD itu kira-kira udah ada rambutnya belum? Kalau itu sih ya, tadi kita angkat ini ya. itu mah kalau masalah itu ya malu lah, nggak enak men orang. Enggak, soalnya gini loh. Waktu gua zaman gua masih kelas 6, itu pun gua kan di rumah gua kan maksudnya pedesaan nih, guys. Ada kali tuh, gue masih mandi sama cewek juga masih telanjang gua. Enggak malu gua. Yalah, Iya, masih telanjang. Itu juga kan kalau namanya kita mandi-mandi di kali kan kadang kan kita main kejar-kejaran, terus main ini apa umpet-umpetan di lereng-lereng yang di dalam itu sambil nyari-nyariin.
terus loncat-loncatan seperti itu gua. Jadi gua waktu di kelas 6 itu belum punya malu gua. Itu loh. Ya kan namanya anak ya, jadi nggak punya pemikiran malu. Betul. Dia pasti senang Iya. tuh. Pemikirannya apa yang dia lakukan ya dia pasti senang. Ya masa kecil memang Masa seperti itu. kecil kayak gitu semua. Tapi lu waktu kecil itu kira-kira udah naik sepeda itu umur berapa, apa kelas berapa gitu? Kalau naik sepeda Heeh. sih saya jujur kayaknya kelas 5 Kelas 5 SD. SD, kelas 5 SD. Hmm. Ini saya pertama belajar Heeh. busuk. Wah, itu kayaknya umum ya guys ya, untuk pemula main sepeda kayaknya umum ya, orang saya aja seperti itu. Kan di jalanan saya nih waktu di rumah itu, waktu saya belajar itu kan ada semacam, kalau bahasanya apa sih ya, kalau bahasa itu paret lah, kalau enggak kali-kali kecil. Itu waktu pertama-tamanya bisa naik sepeda itu kan udah seneng banget itu, waduh, sampai nggak tahu adanya itu kali kecil langsung nyebur aja nyungsep. Itu guys. Lalu lu gimana, Bro? Dulu gua mau waktu naik sepeda dulu masih kelas 1 SD. Pertama kali dibeliin sepeda sama ibu, langsung lari bawa sepeda ke sekolahan. Lewat rel kereta. Lu larinya di Larinya goes bawasnya. apa di Gua lari. tuntun? Dituntun padahal belum bisa naik sepeda. Terus sepeda ditenteng sampai ke sekolahan, sampai SD. Nah, sampai nyokap gue bilang, "Nya bocah kemana? Padahal belum bisa naik sepeda, baru dibeliin sepeda udah dibawa sepedanya." Kirain Sepeda ibu kamu dituntun. bisa ya? Nah, dipikir bisa. Ternyata dituntun. Dituntun. Capek doang sampai sekolah, aduh. Kalau masa SD gua itu kayaknya kalau nggak salah itu gua udah ganti sekolah itu nyampe 4 kali guys. Karena Banyak amat. iya. Karena orang tua gua itu orang perantau. Jadi gua di sekolahan pertama gua sekolahan itu di SD Pademangan lah. Keduanya balik lagi ke kampung. Di kampung itu kira-kira gua masuk SD negeri. Terus gua balik lagi ke Jakarta, masuk ke daerah Pelumpang. Itu kalau nggak salah nama sekolahnya itu SD 08 Petang lah. Habis dari SD 08 Petang, habis itu gua balik lagi ke kampung. Tapi gua waktu itu nggak ke SD, habis dari SD negeri ini yang di 08 Petang gua langsung pindah ke MI. MI itu kayak sekolah madrasah lah. Cuma kan ada tingkatannya juga itu, swasta. Itu gua. MI mana sih? Enggak, gua dulu yang di daerah sono, bokap gua di Purwokerto. Akhirnya lanjut lulus dari MI, lanjut di, gue juga nggak nyangka guys, jadi di MI itu ada berapa murid, cuma 2 orang doang guys yang bisa masuk SMP negeri 2 Kembaran, itu gua sama teman gua doang. Itu juga ada liku-likunya, orang tua gue merantau, gue masuk ke situ cuma modal duit berapa, 1.500, sedangkan itu harus butuh uang sekitar 5.000 lah untuk pendaftaran. Itu apa gimana, namanya Allah berkata lain, saya bisa masuk ke situ. Jadi gimana? Oh, bisa alhamdulillah. Masa kecil kita tuh banyak kisah, Iya. suka dukanya waktu masa kecil. Dan itu kita kangen banget, rindu banget pas Iya. udah gede kayak gini. Pasti teman-teman juga pernah ngerasain kok. Hmm. Kayak gitu. Jadi juga gue dulu waktu zaman sekolah juga sering dibully, sering ngebully, sering ngebully. Biar apapun kita kan dari kelas 1 ke kelas 2, nanti kelas 3 dibully-bully sama kakak-kakak kelas lah namanya begitu. Mungkin teman-teman ada cerita lain apa nyampe saat detik ini masih menyimpan dendam sama teman-teman yang ngebully waktu sekolah? Dulu pernah dibully atau apa? Ceritain aja ke sini nih, PNB TV, biar kita punya video yang baru lagi. Kalau bisa infonya dikabarin. Ya kalau teman-teman ada ide segala Iya. macam, boleh berkomentar di bawah, kasih tahu kita mau bikin apa. Sebisanya kita, semampunya kita akan lakukan itu. Oh ya guys, satu lagi nih. Jadi waktu zaman kita sekolah itu pertama-tamanya lo nakal itu di kelas berapa? Kalau saya nakal sih kayaknya dari kelas 1 deh langsung nakal. Oh, langsung nakal. Nakal ya. Nakalnya kenapa tuh, Bro? Ya nakalnya itu nakal, namanya anak-anak pasti nakalnya itu nakal berantem-beranteman. Tapi kalau lu, sorry nih guys ya, kita mengenal
bahasa itu cinta monyet. Pasti kalian pada tahu lah cinta monyet itu. Jadi cinta yang masih kecil udah mengenal cinta, ya tau lah waktu kecil juga nggak tahu itu namanya cinta. Cuma kita ada rasa seneng lah sama lawan jenis. Itu kelas berapa, Bro? Kalau itu sih kelas berapa ya? Kayaknya kelas 6 lah SD lah. Kelas 6 SD. Itu tapi saya juga ada yang suka sama saya, cuman saya biasa aja gitu. Karena saya sok-sok ganteng gitu. Iya, Padahal dia ya cowok ya ganteng ya guys. Cuma cowok ganteng ya. Nah, itu menurut saya maksudnya SD. Dia itu yang saya tahu dia suka sama saya itu karena dia perhatiin sama saya. Cuman saya waktu itu sama cewek itu nggak terlalu gimana ya, menongol banget mau masih polos kan? pacaran. Ya, Masih masih polos. polos. Pengennya ya anak segitu pengennya ya yang umumnya nakal gitu, maksudnya ya main nongkrong gitu. Tapi lu pertamanya lu ngasih hadiah buat cewek itu apa kira-kira? Yang waktu lu masih cita-cita monyet itu? Kalau pertamanya jujur ya, kalau pertama malah gue yang dikasih duluan sebenarnya. Coklat, Serpentin apa itu? Sirkuit apa? Sirkuit ya. Oh, Silver Silver Queen. Super Queen. Silver Queen. Silver Queen. Ya kan. Itu kan coklat masa kecil kita kan coklat mahal itu. Loh, Justru itu saya heran kenapa dia, apa mungkin dia saking sayangnya sama saya nggak tahu ya kenapa dia ngasih coklat. Sedangkan ini coklat mahal. Kalau nggak salah itu dulu itu harganya 3.500 ya. Kalau nggak salah itu dulu. Kalau gua itu kenalnya coklat itu mungkin ya guys tahu lah. Yang telur cecak tahu nggak itu? Telur cecak tahu nggak? Nggak tahu. Nah, itu kan rasa coklat iya, kan, iya, telur cecak iya, kan. iya. Itu Iya, yang itu. gua kenal itu. Kalau untuk coklat silver pun gua kayaknya belum. Nanti kita kenal. masukin guys di sini aja ya. Fotonya ada. Itu. Nah, kalau lu pas waktu kenal cinta monyet umur berapaan? Itu umur masih udah lewat SD lah. Kalau masih SD itu masih polos-polosnya banget sih. Jadi nggak tahu tuh cinta apa. Kalau sekedar suka ya pastinya wajar suka. Tapi bro, kita belum punya HP atau komunikasi lain ya. Kita yang paling surat-suratan ya kan? Ya, bener. Ya mana surat ini kayak yang apa namanya? Nama seumpamanya ceweknya nih. Siapa ya nama ceweknya? Ferry lah. Ferry Lisnawati Love Arif gitu kan. Itu gua biasanya begitu. Masih zaman dia Nah, iya. tulis ya. Surat-suratan. Jadi kadang gini, guys. Gua nitip surat ke teman gua. Tahu-tahu surat itu dibaca duluan sama temen gua kan, aduh kan songong dia itu berarti. Tahu-taunya setelah udah dewasa dia ngomong, dulu kocak lah pokoknya. Gue jadi malu sendiri itu waktu itu. Gimana lagi? Ya kalau sih ya ngirim surat pernah, cewek itu ngirim surat ke saya. Dia minta ketemuan. Malah kan dia kadang kan saya ini kan punya saudara kembar, guys. Ya kan? Dia kadang ngasihnya kirain dia saya. Padahal kan lu kakak saya kan katanya. Nah, kakak saya itu bingung. Keliru ya. Keliru lah, jadi dia menurut dia mungkin dia saya ya kan, namanya saudara kembar kan kalau belum deket banget kan pasti kirain sama ya kan. Paling kalau udah kenal deket banget pasti tidak bisa bedain ini si A ini si B. Ya salah tanggap gitu, mas ini surat buat kamu ntar ketemuan ya. Nah abang saya itu bingung bro, abang saya bingung. Mas pala lu deh katanya mungkin ya. Gini guys, kalau saya ini mengenal dunia hitam seperti minum-minum dan rokok itu dari kelas SMP lah, kelas 2 kalau nggak salah itu. Jadi kita berkawan kayaknya nggak tahu lah, pribadi saya sih saya berkawan ya berkawan, cuma kan saya terlalu mengikuti arus jadi ya seperti ini. Kalau bisa untuk yang baru sekolah apa baru lulus Ya, buat gitu. adik-adik nih nonton channel kita. Kita kasih saran nih, jangan kayak kita dulu. Oh, dulu kita nakal banget. Jadi jangan jadi anak yang nakal gitu. Nurut apa kata papa mama. Ntar kamu menyesal. Iya, betul. Ini sekarang kan kita udah berkeluarga nih, kita jadi udah tahu. Kita udah punya anak, kita nih udah jadi bapak sekarang. Udah jadi bapak-bapak tapi masih nom aja ya.
Jadi Ya gini sih ya, ini cerita kita masa SD, Masa kecil apa kita masa lah ya. kecil gitu Waktu kan. dulu masih kecil. Mungkin ada pertanyaan buat penonton Iya. yang setia sama kita. Mungkin mau Q&A sama kita akan jawab sebisa kita. dan kalau perlu ya yang belum terjadi jangan terjadi dan jangan diperbuat. Jangan. Tunggu jangan dari bapak nih kita nih. Karena Contoh ini dari penyesalan itu datangnya terlambat. Kalau di Nah. depan bukan penyesalan namanya, Betul. pendahuluan. Betul. Oke? Oke. Oke, Oke, sekian. oke guys, gitu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam.